Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup B akan menjelaskan terkait pencegahan dan pengendalian flu burung untuk pemenuhan mata kuliah pengendalian penyakit yang ditularkan oleh binatang. Adapun anggota kelompok dari grup B, yang pertama ada Indah Nur Safitri dengan NIM belakang 006, Vina Agustina dengan NIM 021, dan Wafa Zakianpri dengan NIM 036. Adapun saya, Indah Nur Safitri dengan NIM belakang 006, akan menjelaskan terkait literatur review yang saya lakukan. Untuk artikel pertama yang berjudul A Systematic Review and Narrative Synthesis of the Use of Environment Sample for the Surveillance of Avian Influenza Virus in Wild Water Bird. Yang pertama dilakukan oleh mahasiswa yang bernama Indah Nur Safitri, di mana pertanyaan dari studi ini yaitu apa perbedaan sampel yang dikumpulkan langsung dari burung air dengan sampel dari lingkungan. Kemudian kata kunci dari artikel ini yaitu Avian Influenza Virus, Environmental Sample, Feeders, Phases, Sediment, dan Surveillance. Kemudian metadata artikel yang pertama penulisnya yaitu Michelle Kom, Stefan Iwasawa, Kaylee A. Pierce, Natalie Pristajecki, William Haziau, David M., Patrick, dan Chelsea G. Kemudian artikel ini diterbitkan tahun 2021, yang mana latar belakang studinya yang pertama problem penelitian yang dalam hal ini merupakan penggunaan sampel lingkungan abiotik untuk pengawasan HIV pada burung air. Kemudian pertanyaan penelitian yaitu apa perbedaan sampel yang dikumpulkan langsung dari burung air dengan sampel dari lingkungan. Kemudian hipotesis penelitiannya yaitu surveillance berdasarkan sampel lingkungan telah diusulkan sebagai strategi tambahan untuk menguji individu burung karena burung air liar mengeluarkan virus dan lingkungan tempat burung air berkumpul, misalnya lahan basah dan pantai, dapat sangat terkontaminasi. Dan yang terakhir, cakupan penelitian, yaitu mencari literatur dengan menelusuri PubMed, Science Direct, EBSCO Host, dan Ovid, yang dalam hal ini merupakan Embase Midline Biological Abstract, yang merupakan database. Analisis yang selanjutnya pada metodologi yang pertama, desain penelitian, di mana peneliti mensintesis literatur dengan pengawasan HIV lingkungan untuk membandingkan dan membedakan jenis sampel abiotik yang berbeda dan mengidentifikasi rekomendasi utama yang akan membantu peneliti dan pemangku kepentingan. Kemudian karakteristik sampel, di mana kriteria pencarian artikel termasuk tanggal publikasi antara 1 Januari 2005 dan 30 Januari 2019 dan menggunakan istilah milik 5 kelompok utama yaitu hewan, diagnostik, penyakit, lingkungan, dan pengawasan. Kemudian variabel yang diteliti dan pengukurannya yaitu pergerakan ekologis dan pola tingkat penularan HIV pada burung air diketahui berbeda berdasarkan habitat, misalnya tropis atau sedang dengan utara dan selatan. Sehingga untuk menentukan keragaman habitat burung air yang terwakili dalam literatur yang ditinjau dengan memperkirakan pengambilan sampel pada literatur sebanyak 21 studi lapangan. Kemudian teknis analisis data, yang pertama artikel diidentifikasi melalui pencarian basis data. Selanjutnya artikel tambahan teks lengkap dinilai kelayakannya untuk dijadikan bahan literatur. Kemudian tahap yang ketiga mengidentifikasi kriteria inklusi dan eksklusi serta memilah relevansi dengan topik. Kemudian artikel yang merupakan teks lengkap yang relevan digunakan untuk pencarian lebih lanjut. Selanjutnya artikel tambahan dari pencarian sebelumnya dikelompokkan jika relevan akan digunakan dan dikecualikan atau tidak digunakan jika tidak relevan. Dan yang terakhir artikel yang relevan digunakan untuk tinjauan naratif.
Selanjutnya, temuan penelitian di mana peneliti menemukan bahwa sampel lingkungan berperan dalam surveillance HIV sebagai deteksi dini subtipe HIV yang beresiko tinggi karena memberikan informasi yang baik di tiap sampel dan dapat mewakili banyak burung atau satu spesies, serta dapat dikumpulkan dengan mudah dan cepat sehingga menarik jika digunakan untuk program surveillance skala besar walaupun kegunaannya masih perlu dikonfirmasi. Kemudian pembahasan di mana inkonsistensi penelitian ini tidak ditemukan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa jenis penelitian yang ditemukan sebagai sampel yang saling berkaitan dalam satu topik. Kemudian limitasi, terdapat keterbatasan penelitian mulai dari pengecualian sampel biotik dari ulasan penelitian karena bersifat kompleks, serta penelitian yang mengulas pengambilan sampel untuk surveillance dari feses tidak dianalisis. Selanjutnya, alasan mengapa mengambil judul tersebut karena pada artikel yang berjudul A Systematic Review and Narrative Synthesis of the Use of Environment Sample for the Surveillance of Avian Influenza Virus in Wildwater Birds menjelaskan tentang burung air liar yang merupakan inang reservoir untuk virus flu burung atau yang disingkat dengan HIV yang dapat menyebabkan wabah. Adapun surveillance HIV tradisional melibatkan pengambilan sampel langsung dari unggas hidup atau mati, tetapi substrat lingkungan memberikan sampel alternatif untuk surveillance. Kemudian, bagaimana mencari jurnal tersebut, yaitu dengan mencari pada web Scopus lalu menggunakan pencarian dengan kata kunci avian disease. Selanjutnya, membuka web BioOne yang selanjutnya menggunakan fitur pencarian dengan topik avian influenza. Kemudian, bagaimana cara mendapatkan jurnal tersebut, yaitu artikel didapatkan pada web BioOne yang telah terindeks Scopus dengan mendownload pada web tersebut. Kemudian, bagaimana ekstraksi jurnal tersebut, yaitu ekstraksi jurnal dilakukan dengan membaca keseluruhan isi dari artikel, selanjutnya mencari poin penting pada artikel setelah mengidentifikasi poin penting tersebut, kemudian dilampirkan pada tabel literatur review. Kemudian kesimpulannya, artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan sampel lingkungan untuk surveillance flu burung juga menunjukkan harapan yang signifikan untuk program yang tujuannya adalah peringatan dini terhadap subtipe berisiko tinggi dibandingkan dengan sampel yang langsung didapatkan dari burung air liar. Kemudian hambatannya yaitu dalam penyusunan literatur review terdapat kesulitan dari segi bahasa karena literatur yang digunakan menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, pencarian dengan menggunakan web Scopus merupakan hal baru bagi penulis sehingga sedikit kesulitan dalam mencari artikel. Selanjutnya pada analisis tersebut terdapat kesulitan karena pemilihan kata yang digunakan pada literatur yang cenderung susah dipahami. Adapun artikel yang kedua berjudul Estimating Movement Rates Between Eurasian and North American Birds That Are Vector of Avian Influenza, di mana nama mahasiswanya yaitu Indonesia Fitri, dengan pertanyaan bagaimana tingkat gerakan antara burung Eurasia dan Amerika Utara sebagai vektor penyakit flu burung. Kata kuncinya yaitu avian influenza, Beringla waterfowl, Genflow, Subsistence Harvest, Vector Species, dan Alaska. Kemudian metadata artikelnya, di mana penulis artikel ini yaitu Fern Spaulding, Jessica F. McLaughlin, Travis C. Glenn, dan Kevin Winker. Kemudian tahun terbitnya yaitu 2022. Kemudian latar belakang studinya, yang pertama problem penelitian di mana pergerakan burung air sebagai vektor penyakit flu burung sulit ditinjau pergerakannya. Untuk diukur resiko spesifik inang yang pergerakannya berasal dari Eurasia ke Amerika Utara. Kemudian pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana tingkat gerakan antara burung Eurasia dan Amerika Utara sebagai vektor penyakit flu burung. Kemudian hipotesis penelitiannya di mana 1,5 sampai 2,9 juta flu burung yang merupakan spesies vektor virus AI atau avian influenza yang bermigrasi dari Eurasia melintasi Beringia ke tempat berkembang biaknya di Alaska setiap tahun. Kemudian cakupan penelitiannya di mana sampel penelitian terdiri dari sampel jaringan yang berkualitas tinggi dari burung liar asal Eurasia dan Amerika Utara.
Kemudian pada metodologi yang pertama desain penelitian, di mana rancangan penelitian mencakup perbandingan populasi subspesies dan spesies berpasangan, karena taksonomi bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk tingkat aliran gen antar benua. Kemudian karakteristik sampel, di mana peneliti memilih burung berdasarkan ketersediaan sampel untuk spesies yang biasanya diambil oleh pemburu subsisten di Alaska. Peneliti mengambil sampel sebagai berikut untuk sebagai spesies vektor, yaitu 10 pintail utara atau Anas akut, 12 mallard atau Anas platyhynchos, kemudian 10 penipuan lebih besar, kemudian eider ungu, kemudian 9 snipe ungu dan Wilson. Peneliti juga memasukkan laju aliran yang diperoleh dari penelitian McLaughlin yang meliputi teal bersayap hijau, bebek ekor panjang, dan wijen Eurasia dan Amerika. Kemudian variabel yang diteliti dan pengukurannya, di mana analisis demografis untuk memperkirakan aliran gen dengan menguji 8 model divergensi. Adapun teknik analisis data, yaitu untuk setiap perbandingan berpasangan dilakukan serangkaian pengoptimalan lalu 5 skor yang terbaik di rata-rata untuk meringkas model tersebut. Selanjutnya, menentukan model yang tepat dengan kriteria informasi AKIK sehingga dijalankan setidaknya 15 kali untuk mendapatkan perkiraan parameter demografis dan 3 model paling cocok untuk perkiraan biologis. Kemudian mengkonversi perkiraan biologis dan demografis dengan membandingkannya dengan literatur yang didapatkan. Hasil tersebut memberikan perkiraan ukuran populasi leluhur, ukuran populasi, waktu sejak terpisah dari kawanannya, aliran gen yang bermigrasi, dan waktu kontrak sekunder. Maksud saya waktu kontrak sekunder. Kemudian temuan penelitian, di mana peneliti menemukan golongan yang lebih besar, yaitu Aita mallard, dan pintail utara, yang mana termasuk 3 spesies teratas yang menghadirkan risiko tinggi untuk pergerakan infeksi bronkitis antar benua, baik dalam sistem alami maupun melalui paparan terhadap pemburuan subsistem. Kemudian pembahasannya, yang pertama inkonsistensi penelitian. Tidak ada inkonsistensi penelitian atau kontradiktif yang ditemukan. Hal ini dikarenakan penelitian ini memberikan detail penting tentang landscape vektor yang harus dilalui virus flu burung untuk bergerak antar benua. Kemudian limitasinya, tidak terdapat keterbatasan penelitian dikarenakan penelitian ini menghasilkan matrik yang kuat yang memungkinkan perbandingan langsung di antara garis keturunan yang bergerak antar benua. Kemudian, mengapa mengambil judul tersebut? Karena pada judul Estimating Movement Rates Between Eurasia and North America Birds that are Vector of Avian Influenza menyebutkan bahwa avian influenza atau disingkat dengan AI adalah penyakit zoonosis yang kemungkinan akan terlibat dalam pandemi di masa depan. Karena pergerakan burung air sulit untuk diukur menentukan resiko spesifik inang dari pergerakan IB asal Eurasia ke Amerika Utara. Kemudian, bagaimana mencari jurnal itu? Yaitu dengan mencari pada web Scopus, lalu menggunakan pencarian dengan kata kunci avian disease, selanjutnya membuka web BioOne, yang selanjutnya menggunakan fitur pencarian dengan topik avian influenza. Lalu, bagaimana cara mendapatkan jurnal tersebut? Yaitu artikel didapatkan pada web BioOne yang telah terindeks Scopus dengan mendownload pada web tersebut. Selanjutnya, bagaimana ekstraksi jurnal itu? Yaitu ekstraksi jurnal dilakukan dengan membaca keseluruhan isi dari artikel, selanjutnya mencari poin penting pada artikel, yang kemudian mengidentifikasi poin penting tersebut, yaitu dilampirkan pada tabel literatur review. Kemudian, kesimpulannya, artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa tingkat aliran gen antar benua pada spesies vektor AI, burung air, sangat bervariasi. Hasil ini memberikan kerangka kerja kualitatif yang solid untuk kontras antar spesies dalam konteks penilaian risiko AI ini. Kami menunjukkan bahwa metode genomik populasi dapat diterapkan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan untuk membantu memahami ekologi pergerakan patogen antar benua, dan untuk membantu penggunaan subsisten
ekosistem mengurangi potensi paparan AI yang berasal dari Eurasia. Di antara spesies sampel yang diteliti, bebek berkecimpung secara keseluruhan memiliki tingkat pergerakan antar benua yang tertinggi. Adapun hambatannya dalam penyusunan literatur review terdapat kesulitan dari segi bahasa, karena literatur yang digunakan menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, pencarian dengan menggunakan web Scopus merupakan hal baru bagi penulis, sehingga sedikit kesulitan dalam mencari artikel. Selanjutnya, pada analisis terdapat kesulitan karena pemilihan kata yang digunakan pada literatur yang cenderung susah dipahami. Selanjutnya, jurnal yang ketiga akan dijelaskan oleh Vina Agustina Laini dengan NIM akhir 021. Artikel selanjutnya yakni Capacities and Resources for Management of Avian Influenza Outbreaks in Bulgaria. Dilakukan oleh mahasiswa bernama Vina Agustina dengan pertanyaan bagaimana penyebaran dan pengendalian wabah flu burung di Bulgaria. Kata kunci dalam artikel ini yaitu flu burung, manajemen penyakit, unggas air, dan juga burung liar. Untuk metadata artikel ini, penulisnya yaitu I.A. Lazarova pada tahun 2021. Latar belakang studi. Yang pertama, problem penelitian. Hasil penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasi ke negara lain. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan metode kuesioner untuk mengumpulkan data, sehingga mungkin ada faktor-faktor lain yang tidak teridentifikasi dalam penelitian ini. Kemudian untuk latar belakang studi yang kedua yaitu pertanyaan penelitian. Pada penelitian ini, problem statement pada artikel adalah tentang kesulitan yang dihadapi oleh Bulgaria dalam mengelola dan memberantas wabah flu burung, terutama terkait dengan kurangnya sumber daya teknis dan keuangan yang membatasi kontrol penyakit. Kemudian yang ketiga, hipotesis penelitian. Artikel ini mengkaji hasil studi tentang penyebaran dan pengendalian wabah flu burung di Bulgaria, serta faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme penyebaran penyakit tersebut. Kemudian metodologi penelitian, yang pertama ada desain penelitian. Artikel ini menggunakan metode penelitian survei sosial untuk mengidentifikasi kapasitas dan sumber daya otoritas yang berwenang di Bulgaria dalam mengelola dan memberantas wabah flu burung. Kemudian yang kedua, karakteristik sampel. Dalam artikel ini, sampel terdiri dari dokter hewan resmi, pemilik atau manajer peternakan unggas, dan dokter hewan yang bekerja di organisasi non-pemerintah yang melindungi burung liar di Bulgaria. Kemudian yang ketiga, variabel yang diteliti dan pengukurannya. Variabel diteliti dalam artikel ini adalah kapasitas dan sumber daya otoritas yang berwenang di Bulgaria dalam mengelola dan memberantas wabah flu burung, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit, dan rekomendasi untuk pencegahan dan memberantas wabah flu burung. Untuk mengukur variabel-variabel tersebut, peneliti menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada dokter hewan resmi, pemilik atau manajer peternakan unggas, dan dokter hewan yang bekerja di organisasi non-pemerintah yang melindungi. Kemudian metodologi penelitian yang keempat yakni teknik analisis data. Dalam artikel ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Data yang diperoleh dari kuesioner kemudian dianalisis secara statistik menggunakan perangkat lunak statistika for Windows. Hasil analisis kemudian disajikan bentuk grafik menggunakan Excel. Kemudian yang kelima, temuan penelitian. Hasil pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa otoritas yang berwenang di Bulgaria memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk mengelola dan memberantas wabah flu burung. Namun, responden dari sektor publik dan swasta berpendapat bahwa otoritas yang berwenang tidak dapat menyediakan sumber daya teknis dan keuangan yang cukup untuk mengendalikan penyakit tersebut. Kemudian pembahasan yang pertama inkonsistensi. Terdapat inkonsistensi dalam persepsi responden tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit flu burung. Beberapa responden melihat bahwa disinformasi dan tidak melaporkan infeksi oleh peternak adalah faktor yang paling serius, sementara yang lain melihat bahwa faktor ini tidak signifikan. Kemudian yang kedua limitasi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi responden tentang penyebaran penyakit flu burung perlu diuji lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang paling signifikan dalam penyebaran penyakit ini. Kemudian narasi dari Capacities and Resources for Management of Avian Influenza Outbreaks in Bulgaria. Yang pertama, mengapa ambil judul tersebut? Karena judul tersebut cukup relevan dengan tema yang kami ambil. Di dalam jurnal itu membahas mengenai kapasitas dan sumber daya otoritas yang berwenang di Bulgaria dalam mengelola dan memberantas wabah flu burung, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit, dan merekomendasikan pendekatan manajemen multilevel untuk mengatasi masalah ini. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencari jurnal? Kami mencari jurnal dengan menggunakan website Scopus, di mana dalam website ini kami memasukkan keywords atau kata kunci yang kita inginkan agar hasilnya sesuai dengan apa yang kita cari. Untuk tema yang kami ambil adalah pencegahan dan pengendalian flu burung, sehingga kami menggunakan kata kunci Bird Flu Prevention and Control untuk mendapatkan jurnal yang sesuai dengan tema. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan jurnal? Jadi setelah kami memasukkan kata kunci yang sesuai dengan tema yang kami ambil, maka keluarlah beberapa jurnal dengan bahasan yang berbeda. Sebelum kami memilih mana yang akan kami pakai dalam tugas ini, kami membaca secara sekilas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah jurnal ini sesuai dengan tema yang kita ambil. Jika sudah sesuai dengan tema yang kami ambil, kami tinggal mendownloadnya. Kemudian yang keempat, bagaimana ekstraksi jurnal? Ekstraksi jurnal kami lakukan dengan cara membaca seluruh isi artikel. Kemudian kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa Badan Keamanan Pangan Bulgaria secara umum dinilai memadai dan efektif dalam mengendalikan wabah flu burung di negara tersebut selama periode 2015 sampai 2018. Namun, responden dari sektor publik dan swasta berpendapat bahwa otoritas yang berwenang tidak dapat menyediakan sumber daya teknis dan keuangan yang cukup yang menghambat pengendalian penyakit. Artikel ini merekomendasikan pendekatan manajemen multilevel dengan kolaborasi antara otoritas yang berwenang, peternak, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengelolaan wabah flu burung di masa depan yang lebih efektif. Kemudian yang keenam, hambatan. Dalam mencari jurnal atau artikel, ini agak sulit mengetahui isi dari jurnal apakah relevan dengan tema yang diambil karena keterbatasan kemampuan bahasa asing yakni bahasa Inggris. Selain itu, dalam mereview jurnal juga terkendala karena keterbatasan kemampuan bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Artikel yang selanjutnya yakni High Pathogenicity Avian Influenza, Targeted Active Surveillance of Wild Birds to Enable Early Detection of Emerging Disease Threats. Dilakukan oleh Vina Agustina dengan pertanyaan bagaimana deteksi influenza burung pada burung liar di Inggris dan Eropa. Dengan kata kunci flu burung, surveillance penyakit, epidemiologi, ekologi migrasi, ilmu burung, dan juga zoonosis. Metadata pada artikel ini yang pertama ada penulis dalam artikel ini yakni Daniel Wade, Adam Aston Butt, Graham Scott, Scott M. Reid, Vivian Coward, Rowena D. E. Hansen, Ashley C. Banyard, dan Alastair Aylward. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2022. Kemudian latar belakang studi, problem penelitian. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam penelitian ini termasuk kesulitan dalam mengumpulkan sampel yang cukup besar dan representatif dari unggas liar, serta kesulitan dalam mendeteksi virus flu burung di antara populasi unggas liar yang sangat beragam dan tersebar luas. Kemudian yang kedua, pertanyaan penelitian, bagaimana deteksi influenza burung pada burung liar di Inggris dan Eropa. Kemudian yang ketiga, hipotesis penelitian. Dalam artikel ini tidak ada hipotesis yang secara khusus disebutkan. Namun, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 3 pendekatan dalam mendeteksi virus influenza avian pada burung liar di Inggris antara musim gugur 2019 dan musim semi 2021.
Kemudian metodologi yang keempat yakni teknik analisis data. Dalam jurnal tersebut, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode pengambilan sampel aktif dan pasif untuk mendeteksi virus flu burung pada burung liar di Inggris. Penulis mengumpulkan sampel dari berbagai spesies burung liar di beberapa lokasi yang berbeda, dan kemudian melakukan tes PCR untuk mendeteksi keberadaan virus flu burung pada sampel tersebut. Kemudian yang kelima, temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada sampel yang positif terinfeksi virus flu burung. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penelitian lebih lanjut untuk memahami peran burung liar dalam epidemiologi virus flu burung. Kemudian untuk pembahasan pertama adalah inkonsistensi. Jadi dalam artikel ini tidak ada inkonsistensi atau argumentasi yang bertentangan dari berbagai literatur dalam jurnal ini. Kemudian yang kedua, limitasi. Jadi dalam jurnal ini terdapat hal yang perlu diuji lebih lanjut, yaitu peran burung liar dalam epidemiologi virus flu burung. Meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada sampel yang positif terinfeksi flu burung, namun penulis menyoroti pentingnya penelitian lebih lanjut untuk memahami peran burung liar dalam epidemiologi virus flu burung. Kemudian narasi dari artikel High Pathogenicity Avian Influenza Targeted Active Surveillance of Wild Birds to Enable Early Detection of Emerging Disease Threats. Yang pertama, mengapa ambil judul tersebut? Jadi menurut kami judul tersebut cukup relevan dengan tema yang kami ambil. Di dalam jurnal ini membahas mengenai efektivitas pengambilan sampel aktif pada burung liar untuk mendeteksi avian influenza virus sebelum terjadi wabah di peternakan unggas. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencari jurnal? Jadi kami mencari jurnal dengan menggunakan website Scopus, di mana dalam website ini kami memasukkan keywords atau kata kunci yang kita inginkan agar hasilnya sesuai dengan apa yang kita cari. Untuk tema yang kami ambil adalah pencegahan dan pengendalian flu burung, sehingga kami menggunakan kata kunci Bird Flu Prevention and Control untuk mendapatkan jurnal yang sesuai dengan tema. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan jurnal? Jadi setelah kami memasukkan kata kunci yang sesuai dengan tema yang kami ambil, maka keluarlah beberapa jurnal dengan bahasan yang berbeda. Sebelum kami memilih mana jurnal yang akan kami ambil, kami membaca secara sekilas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah jurnal ini sesuai dengan tema yang kami ambil. Jika sudah sesuai dengan tema, kami tinggal mendownloadnya. Kemudian narasi dari artikel High Pathogenicity Avian Influenza Targeted Active Surveillance of Wild Birds to Enable Early Detection of Emerging Disease Threats. Yang pertama, mengapa ambil judul tersebut? Jadi menurut kami judul tersebut cukup relevan dengan tema yang kami ambil. Di dalam jurnal ini membahas mengenai efektivitas pengambilan sampel aktif pada burung liar untuk mendeteksi avian influenza virus sebelum terjadi wabah di peternakan unggas. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencari jurnal? Jadi kami mencari jurnal dengan menggunakan website Scopus, di mana dalam website ini kami memasukkan keywords atau kata kunci yang kita inginkan agar hasilnya sesuai dengan apa yang kita cari. Untuk tema yang kami ambil adalah pencegahan dan pengendalian flu burung, sehingga kami menggunakan kata kunci Bird Flu Prevention and Control untuk mendapatkan jurnal yang sesuai dengan tema. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan jurnal? Jadi setelah kami memasukkan kata kunci yang sesuai dengan tema yang kami ambil, maka keluarlah beberapa jurnal dengan bahasan yang berbeda. Sebelum kami memilih mana jurnal yang akan kami ambil, kami membaca secara sekilas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah jurnal ini sesuai dengan tema yang kami ambil. Jika sudah sesuai dengan tema, kami tinggal mendownloadnya. Kemudian untuk narasi yang keempat, bagaimana ekstraksi jurnal. Jadi dalam melakukan ekstraksi jurnal, kami membaca seluruh isi artikel, baru kami melakukan ekstraksi jurnal. Kemudian yang kelima, kesimpulan. Berdasarkan artikel ini dapat disimpulkan bahwa pengambilan sampel aktif dari burung liar dapat menjadi cara yang efektif untuk mendeteksi avian influenza virus sebelum terjadi wabah pada peternakan unggas di Inggris. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dari burung air yang diburu oleh pemburu
terbukti menjadi pendekatan yang paling efektif dalam mendeteksi avian influenza virus pada burung liar. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pengambilan sampel dari burung migrasi tidak efektif dalam mendeteksi avian influenza virus. Kemudian yang keenam, hambatan. Jadi dalam mencari jurnal atau artikel agak sulit mengetahui isi dari jurnal apakah relevan dengan tema yang diambil karena keterbatasan kemampuan bahasa asing. Selain itu, dalam mereview jurnal juga terkendala karena keterbatasan kemampuan bahasa asing, yakni bahasa Inggris. Nah, di sini saya Fazakianfri dengan NIM akhir 036 akan menjelaskan mengenai jurnal yang telah saya review. Yang pertama itu ada metadata artikel, di mana judul yang pertama itu Perspective of the Prevalent H9N2 Virus with a Special Focus on Molecular and Pathological Aspects in Commercial Broiler Chicken in Punjab, Pakistan, yang ditulis oleh S.F. Wahirda, A. Aslama, M. Erkana, K. Asraf, dan A. Anjum pada tahun 2022. Latar belakang dari jurnal ini merupakan yang pertama ada problem penelitian, di mana peneliti ini ingin mengidentifikasi strain dari H9N2 yang ada di lapangan untuk menjelaskan potensi risiko pandemi dan patologis terkait dengan memantau perubahan pasar dan ultrastruktural, terutama di saluran pernapasan serta distribusi virus H9N2 genotype G1 di Punjab, Pakistan dengan patogenitas ringan hingga sedang. Nah, untuk pertanyaan penelitian sendiri, bagaimana karakterisasi molekuler dan perubahan patologis pada ayam broiler yang terinfeksi secara alami dengan strain lapangan H9N2 saat ini dan dinamika filogenomikanya. Selanjutnya di sini ada latar belakang di mana hipotesis penelitian ini mengasumsikan bahwa terdapat perubahan patologis pada ayam broiler yang terinfeksi dengan strain lapangan H9N2. Lalu untuk cakupan penelitiannya sendiri, sampel penelitian yaitu menggunakan 100 kawanan ayam komersial di mana 5 unggas per flock dan dikumpulkan dari Juli 2018 hingga Agustus 2019. Selanjutnya topik yang ketiga yaitu metodologi, di mana jurnal ini memiliki desain penelitian dilakukan uji laboratorium dan observasi untuk menguji validitasnya. Selanjutnya, untuk karakteristik dari sampelnya ini, sampel jaringan yang merupakan isinya yaitu trakea, paru-paru, ginjal, hingga usus, diambil dari 100 kawanan ayam komersial yang terbagi dari 5 unggas per flock, dikumpulkan dalam rentang waktu Juli 2018 hingga Agustus 2019. Nah, unggas ini kemudian dipresentasikan di Pusat Diagnosis Penyakit Unggas di Lahore, Pakistan, yaitu Universitas Laboratorium Diagnosis dan Bagian Nekropsi, Universitas Kedokteran Hewan dan Ilmu Hewan Lahore, Pakistan, dan Laboratorium GP Beachbird PFT Limited Lahore pada Pakistan juga. Selanjutnya dari variabel yang diteliti dan pengukurannya, yaitu dalam penelitian ini sampel jaringan yang telah disebutkan sebelumnya ada trakea, paru-paru, ginjal, dan usus. Dari 100 kawanan tersebut dikumpulkan, lalu sampel dilakukan deteksi molekuler, filogeni, dan pemeriksaan patologi selanjutnya. Nah, panjang lengkap gen H hasil diamplifikasi dalam 5 sampel. Pengurutan nukleotida mengungkapkan sampel positif ditempatkan dalam clade milik subgaris keturunan B2 dari genotype G1 dan dikategorikan sebagai LPAIV berdasarkan urutan asam amino gen HE di situs pembelahan. Selanjutnya, analisis genetik gen hemagglutinin atau HE menunjukkan adanya NT sebanyak 80,5%, seperti yang tertera juga. Lalu selanjutnya homologi terdapat galur H9N2 yang dilaporkan sebelumnya dari Pakistan, negara tetangga, dan Ecuador atau Hong Kong. Selanjutnya, lesi berat meliputi air sakulitis ringan, pendarahan ringan, kongesti difus, dan eksudat purulen pada mukosa trakea hingga fibrinokrotik pada lumen trakea dan kongesten. Metodologi teknik analisis data ini menggunakan analisis filogenetik H9N2 berbasis gen HE menggunakan metode network chaining dengan 1000 ulangan bootstrap dengan bantuan model Tamuran ini melalui software Mega 6.
Lalu untuk temuan penelitian ini, dalam penelitian ini ditemukan adanya potensi ancaman H9N2 terhadap industri perunggasan di negara dengan resiko zoonosis tinggi. Selanjutnya untuk topik yang keempat yaitu pembahasan di mana dalam jurnal ini tidak ditemukan inkonsistensi dalam literatur yang sudah dibaca baik dalam argumentasi atau data yang telah disajikan. Lalu untuk limitasi, studi lebih lanjut harus dirancang untuk mengevaluasi potensi penularan karena reassessment dan karakteristik dari lebih memahami resiko kesehatan masyarakat di bagian zoonosis. Selanjutnya di sini ada dari jurnal kedua pada metadata artikel dengan jurnal yang berjudul The Beneficial Effect of Spraying of Probiotic Bacillus and Lactobacillus Bacteria on Broiler Chicken Experimentally Infected with Avian Influenza Virus H9N2. Lalu selanjutnya untuk penulisnya itu ada Dana Rasai, Said Alameh, Keramat Asasi, Syed Sahram, dan yang terakhir ada Azizullah Hudakarang pada tahun 2023. Selanjutnya pada latar belakang yang kedua dengan jurnal yang kedua, problem penelitiannya ini adalah peneliti yang menyelidiki efek klinis antivirus dan imunologi dari penyemprotan Bacillus dan Lactobacillus sebagai senyawa probiotik tunggal atau campuran pada ayam broiler yang diinfeksi secara eksperimental dengan virus H9N2. Lalu untuk pertanyaan penelitian, bagaimana efek klinis antivirus dan imunologi dari penyemprotan Bacillus dan Lactobacillus ini pada ayam broiler yang secara eksperimental sudah terinfeksi oleh virus flu burung H9N2. Selanjutnya pada latar belakang yaitu hipotesis penelitian, di mana penelitian ini mengasumsikan bahwa terdapat efek menguntungkan penyemprotan pada bakteri Bacillus dan Lactobacillus probiotik pada ayam broiler yang secara eksperimental ini terinfeksi virus flu burung. Selanjutnya untuk cakupan penelitiannya itu sampel penelitian dengan total 240 ayam broiler umur 1 hari atau disebut dengan ROS 308 dialokasikan secara acak ke 6 kelompok perlakuan yang sama dengan N kurang dari 40 dengan 4 kandang ulangan dari 10 ekor per kandang. Percobaan dilakukan 35 hari di Universitas Shiraz, Iran. Selanjutnya untuk topik yang ketiga yaitu metodologi, di mana desain penelitian ini dilakukan dengan uji laboratorium dan observasi juga untuk menguji validitasnya. Selanjutnya untuk karakteristik dari sampel ini, untuk pemeriksaan molekuler dan histopatologis, 2 bagian trakea sesuai dikumpulkan dari setiap burung yang dieuthanasia, lalu salah satu sampel trakea disimpan dalam tabung steril dan disimpan pada suhu 70 derajat Celcius sampai analisis molekuler. Selain itu, spesimen trakea lainnya disimpan dalam larutan buffer netral formalin 10% untuk pemeriksaan topologi. Lalu untuk variabel yang diteliti dan pengukurannya, dalam penelitian ini sampel yang digunakan yaitu 240 ayam pedaging berumur 1 hari secara acak ditugaskan ke 6 kelompok sebagai berikut, seperti yang tertera pada layar, dan di mana burung ini dipelihara selama 30 hari. Pada umur 20 hari, ayam broiler ditantang oleh virus H9N2. Untuk teknis analisis datanya sendiri ini, analisis statis dilakukan dengan menggunakan SPSS 20.0, di mana analisis varian satu arah menggunakan ANOVA dan uji rentang berganda TUPI digunakan untuk menganalisis semua data tentang kinerja pertumbuhan dan titer HI tes Kruskal, Walsh, dan Mann-Whitney U digunakan untuk menguji data tanda-tanda klinis, lesi kotor, lesi mikroskopis. Untuk tes Mann-Whitney U digunakan untuk perbandingan berpasangan antara kelompok perlakuan. Selanjutnya, untuk temuan penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa penyemprotan spesies Lactobacillus sendiri atau dalam kombinasi dengan spesies Bacillus selama masa pemeliharaan dapat mengurangi gejala klinis dan lesi yang parah pada ayam pedaging yang secara eksperimental sudah terinfeksi oleh virus. Selanjutnya, semprotan probiotik secara signifikan mengurangi pelepasan virus dan lesi mikroskopis di trakea dan meningkatkan kinerja pertumbuhan pada ayam pedaging yang mengalami tantangan. Dalam penelitian ini juga ditemukan tingkat keparahan tanda-tanda klinis
Resi kotor, resi patologis, dan pelepasan virus pada kelompok perlakuan probiotik lebih rendah daripada kelompok kontrol plus. Selanjutnya pada pembahasan jurnal ini tidak ditemukan inkonsistensi dalam literatur yang sudah dibaca baik dalam argumentasinya atau data yang telah disajikan. Lalu untuk limitasinya, disarankan penyemprotan harian probiotik Lactobacillus dan Bacillus sendiri atau dalam kombinasi selama masa pemeliharaan mengurangi aspek klinis dan non-klinis dari infeksi virus H9N2 sehingga dapat efektif sebagai protokol pencegahan untuk mengendalikan tingkat keparahan infeksi pada virus flu burung pada ayam pedaging. Lalu pada narasinya sendiri itu mengapa ambil judul tersebut, saya tertarik mengambil judul itu karena pada topik tersebut jarang dibahas dan penelitiannya masih jarang untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya bagaimana mencari jurnal itu, jurnal tersebut dicari melalui Scopus atau lewat Elsevier, Science Direct dengan keyword pencarian itu avian influenza dan prevention. Selanjutnya untuk cara mendapatkan jurnalnya itu, jurnal yang dicari atau didapatkan itu bersifat open access atau dapat dibuka sehingga jurnal dapat diunduh melalui website tersebut. Untuk ekstraksi jurnalnya itu, jurnal diekstraksi dengan mengetikkan keyword jurnal pada kolom search dokumen. Lalu selanjutnya itu dilakukan untuk mengerucutkan dokumen yang tersebut menjadi jurnal-jurnal yang sesuai atau yang relevan dengan topik yang sudah ditentukan. Dan tidak lupa juga untuk menseleksi berdasarkan tahun yaitu 2022 dan 2023 pada kolom tahun agar jurnal yang ditemukan itu relevan juga. Selanjutnya bagaimana kesimpulan dan hambatan? Untuk kesimpulannya ini penelitian menghasilkan kesimpulan ini penelitian dalam hal vaksinasi dan pengendalian dalam flu burung ini perlu ditingkatkan dan dilakukan keberlanjutan program. Lalu untuk hambatan diri terdapat pada jurnal limitasi dari penelitian yaitu terbatasnya penelitian dan kurangnya studi keberlanjutannya. Sedangkan dalam pencarian jurnal sendiri, hambatannya itu keterbatasan open access sesuai dengan topik yang telah ditentukan, sehingga dalam menangani hambatan tersebut, solusinya itu dengan mencari jurnal terbatas yang mendekati dengan topik yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut referensi yang kelompok B gunakan.